Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang terus mengasihi kami, yang terus hadir di dalam setiap perjalanan iman kami. Saat ini kami siapkan kehidupan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini saya mengangkat satu tema, Tuhan yang berinisiatif. Saudara, Tuhan yang kita kenal dan sembah adalah Tuhan yang tidak diam. Tuhan kita adalah Tuhan yang berinisiatif. Itu sebabnya kalau kita melihat ke dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di sana kita akan temukan satu kebenaran bahwa Ia yang terus memulai memperkenalkan dirinya. Mengapa demikian? Alkitab menjelaskan, tidak seorang pun dapat mengenalnya jika Dia sendiri tidak menyingkapkan dirinya. Saya ambil satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi jelas lewat firman Tuhan, kita melihat bahwa Ia terus yang memulai memperkenalkan dirinya. Dalam kitab Yeskiel pasal 37, di sana menjelaskan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya kepada manusia agar kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya berarti kita hidup dan digerakkan oleh Tuhan. Saudara, sekarang kita hidup bukan? Kita bernafas. Tapi siapa yang menggerakkan kita sekarang? Kedagingan kita atau digerakkan oleh firman Tuhan? Mengapa saudara kita harus hidup dan digerakkan oleh Tuhan? Kalau kita baca di dalam Yeskiel pasal 37, di sana menjelaskan bangsa Israel saat itu mereka berada dalam tawanan, terjebak dan amat menderita. Itu sebabnya bangsa Israel dalam kisah ini digambarkan sebagai tulang-tulang kering. Mereka tidak memiliki pengharapan dan dianggap sudah lenyap. Nah, bagaimana mungkin orang-orang Israel yang diibaratkan sebagai tulang-tulang kering bisa hidup? Yeskiel pasal 37 ayat 4 berkata, Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi dengan saudara kita mendengarkan firman Tuhan, meskipun mereka diibaratkan sebagai tulang kering, tidak memiliki pengharapan, tapi dengan mereka mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, kata firman Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan dalam penderitaan. Banyak kematian dalam pekerjaan dan usaha dan lain sebagainya akan hidup di dalam nama Yesus. Jadi kita bisa melihat dengan jelas bahwa firman Tuhan berkuasa. Kisah yang diangkat di dalam Yeskiel tadi yang kita baca, kisah tersebut menjawab banyak keraguan atas banyaknya pertanyaan, apakah dengan mendengarkan firman Tuhan masih ada manfaatnya? Jelas saudara,
dengan mendengarkan firman Tuhan akan mendatangkan manfaat yang besar bagi setiap kita, yang sumbernya tidak main-main, langsung dari firman Tuhan. Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, hendaknya kita tidak bosan mendengarkan firman Tuhan, karena melaluinya kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap keadaan kita dan menolong kita agar kita bisa terus bangkit, terus menang atas setiap pergumulan dan banyaknya peperangan yang kita alami. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.